Pak Prabowo akan sangat, bukan akan, tapi hari-hari ini sulit memutuskan kebijakan politik. Itu yang benar-benar lahir dari, yang saya tangkap, lahir dari hati nurani. Prabowo perlu mengambil keputusan yang decisif, membangun keseimbangan yang strategik bersama PDIP dengan beberapa koalisi-koalisi partai yang sudah mendukung dia. Apakah ini memang pilihan yang sulit bagi Presiden Prabowo untuk melepaskan diri dari itu, dari bayang-bayang Jokowi? Sore, kembali lagi di podcast gersospol.id. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak biasa, seorang antropolog, dan kita kehadiran bintang tamu Mas Aris Arif Mundayat. Terima kasih Mas Aris, panggil Mas Aris ya Mas? Yeah. Mas Aris sudah datang hari ini ke podcast gersospol.id. Mas, sedikit memperkenalkan ya, Mas Aris ini adalah seorang antropolog politik, benar Mas? Dan sehari-hari aktif di kampus UNS, Prodi Sosiologi. Artinya ya, kita kalau membaca fenomena politik, sosial, ekonomi hari ini memang tidak bisa kita lepaskan dari kacamata antropologi maupun sosiologi ya Mas. Karena memang selama ini mungkin diskursus, kalau kita membaca fenomena politik, kejadian-kejadian, ya kalau boleh saya bilang setahun belakangan lah, atau pasca, atau pilpres, kemudian juga hari ini kurang lebih 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo. Mungkin selama ini ya, kalau kita sering lihat atau sering dengar, itu selalu kacamatanya hanya ekonomi atau political science, kemudian juga public policy. Ya, hari ini kita mencoba untuk hal yang tidak biasa, mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Apa kabar Mas Aris? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mas. Oke. Mungkin memulai diskusi kita sore hari ini, memulai perbincangan kita hari ini, saya pengen sebenarnya kalau ngomongin sama seorang antropolog nih, pengennya langsung yang berat Mas. Pengennya langsung yang berat, karena mungkin ya itu tadi kita udah terlalu sering lah mengkonsumsi analisa ekonomi, tapi kalau analisa antropologi ini jarang gitu Mas. Mas Aris melihat situasi dan fenomena politik hari ini khususnya ya Mas. Ya kalau bicara 100 hari ya mungkin kurang lebih lah ya Mas, 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo ini, bagaimana Mas Aris melihat dari kacamata antropologi politik? Oke, dalam pendekatan antropologi memang berbeda dengan pendekatan political ekonomi ataupun politik itu sendiri. Gitu ya. Sangat berbeda karena kita melihat dari sisi culture-nya dan dari sisi sosialnya di situ, dan bagaimana kemudian keduanya saling mempengaruhi terhadap politik. Nah, saya melihat bahwa di dalam situasi sekarang ini tidak bisa kita lepas dari efek dari Jokowi, politik Jokowi dua periode sebelumnya, yang mau tidak mau itu bisa kita katakan menjadi beban tersendiri bagi Prabowo untuk menghadapi bukan hanya 100 hari pertama kepemimpinannya, tetapi juga berikut-berikutnya. Ya, 5 tahun ke depan gitu. 5 tahun ke depan. Kalaupun dimasuk 2 periode, mungkin sudah 10. Agak berkurang. Baru dia mungkin bisa lebih settle gitu ya. Nah, di sini perlu kita lihat bahwa efek dari Jokowi, karena kita melihat bahwa political culture itu memang merupakan efek dari perjalanan panjang dari culture itu sendiri. Nah, kita urai dulu political culture Jokowi. 10 tahun periode dia, 2 periode kan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kalau dalam analoginya itu saya menggunakan istilah kedokteran. Apa itu? Political dysbiosis. Dysbiosis itu dalam ilmu kedokteran adalah ketidakseimbangan mikrobiota di dalam perut. Nah, kalau kita mikrobiota di dalam perut kita tidak seimbang antara mikrobiota yang baik dengan mikrobiota yang buruk, kita sakit-sakitan. Kira-kira itu. Itu saya mau pakai analogi itu. Nah, di dalam konteks politik itu ada situasi yang bisa saya sebut sebagai political dysbiosis dalam pengertian komposisi makhluk politik di Indonesia ini. Ada makhluk politik yang politico-business alliance di satu sisi, ada yang makhluk politik memang makhluk politik, gitu. Ada yang makhluk politik yang demokratis, ada makhluk politik yang otoritarian. Ya, ada karakter-karakter itu yang
tersebar. Mikrobiota di dalam perut kita juga macam-macam. Ya, ada Firmicutes, ada Bacteroides, ada probiotik dan lain sebagainya. Nah, situasi kita ini karena ini situasinya adalah tidak seimbang. Begitu ketika makhluk political business alliance ini sedemikian dominan, ini yang mendistorsi demokrasi. Oke. Sehingga berarti memang ada kaitannya ya, Mas? Ada kaitannya. Sehingga ketika mereka dominan, maka makhluk politik yang demokratis ini mengecil. Oke. Persentasenya defisit. Gitu, secara sosiologis. Defisit. Nah, ketika mereka defisit, yang lain pun juga tidak tidak mampu mengimbangi kekuatan dari makhluk politik political business alliance ini, begitu, yang mendistorsi demokrasi di dalam perspektif politik di situ, political economy di situ. Nah, di mana political antropologinya? Nah, kondisi political economy yang merupakan didominasi oleh political business alliance, makhluk politik political business alliance itu menyebabkan hubungan-hubungan yang sifatnya cultural, political culture di tingkat masyarakat itu juga ikut terganggu. Oke. Itu. Nah, kemudian belum lagi perilaku politik dari era Jokowi yang lebih banyak memberikan stimulus-stimulus berupa bantuan sosial, subsidi dan BLT dan lain sebagainya, bansos, penyakit bansos itu strategi politik. Bisa saya katakan ini adalah strategi yang disebut sebagai strategi politik rasa. Oke. The politics of affect. Di dalam perspektif antropologi. Dia memainkan politik rasa. Nah, politik rasa inilah yang kemudian memperumit hubungan makhluk-makhluk politik di dalamnya. Di situ. Nah, jadi kemudian Jokowi lebih banyak memainkan kekuatan politik rasa ini pada kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak berada di dalam ruang makhluk politik yang demokratis. Bahkan mungkin mereka tidak mengetahui, belum dewasa tentang demokrasi atau tidak menganggap penting demokrasi dan sebagainya. Yang penting dia hidup, yang penting secara ekonomi ada, yang kemudian ada dia makan, ada bantuan tambah begitu, seperti itu. Nah, ini mewarnai hubungan-hubungan politik. Di lain sisi ada tadi makhluk politik yang karakternya political business alliance yang dominan, yang juga kemudian Jokowi memfasilitasi peluang-peluang mereka untuk dalam istilah ilmu politik disebut sebagai state capture. Jadi negara itu ditangkap, dikasih fasilitas-fasilitas legal, sehingga political business alliance itu terfasilitasi oleh yang legal-legal tadi itu. Itu terlegitimasi ya, Mas? Terlegitimasi. Sementara yang makhluk politik yang biasa-biasa ini, yang demokratis ini nggak tumbuh subur. Karena dominasi dari makhluk political business alliance itu. Dan juga kelompok makhluk politik yang menerima bantuan tadi itu. Itu juga makhluk politik juga di situ. Nah, itu penerima bantuan yang karakternya ya parokial, pasti siapa yang ngasih akan saya ikuti gitu kan, seperti itu. Sehingga yang demokratis ini menjadi kekurangan ruang di situ, sehingga tidak sehat akibatnya di situ. Nah, ini kan masing-masing membangun hubungan kultural yang cukup panjang, 10 tahun bukan waktu yang singkat ya, Mas. Bukan waktu yang pendek. Ini sudah membentuk suatu karakter kebiasaan yang kemudian muncul pada pasca Jokowi. Kita bisa lihat 58% itu adalah para pemilih yang berasal dari makhluk politik yang banyak tergantung pada bantuan dan lain sebagainya. Politik rasa itu ya, Mas? Yang berada di dalam ruang pengaruh politik rasa tadi, the politics of affect. Misalnya contohnya begini, pada kelompok yang menerima bantuan, ya saya ceritakan secara antropologis. Jadi mereka pada seminggu pertama ada duit dari kerja mereka. Tetapi seminggu pertama itu kemudian sudah mulai habis. Nah, ada bantuan datang seminggu kemudian. Secara rasa saya hidup lagi di situ. Nah, disitulah kemudian politik rasa tumbuh. Dipakai lagi uang 600.000 untuk beberapa hari dengan tambahan kerja-kerja lain. Nanti muncul lagi ada tambahan lagi begitu. Jadi terbangunlah politik rasa di kelompok ini.
yang melihat kira-kira negara ini memang perlu disembah-sembah. Iya. Kira-kira itu. Negara atau person Mas atau orang Menjadi negara. Oh, dia mensimbolkan dirinya sebagai. Jadi siapapun yang menjadi penguasa di situ kemudian dianggap inilah negara. Representasi negara di situ, walaupun dia individu, tetapi dia kemudian menjadi representasi negara. Karena dalam politik rasa ini orang tidak lagi bisa memiliki kemampuan membedakan mana yang individual dan mana yang negara. Kalau yang demokratis pasti bisa, makhluk politik yang demokratis pasti bisa membedakan itu. Oh ini aktornya, ini bukan. Tapi yang ini tidak, karena dia terstimulasi oleh politik rasa tadi. Di situ. Menarik, mungkin pembukaan yang cukup ya bukan berat sih Mas, tapi lebih kepada bagaimana Mas Aris menggambarkan situasi negara, situasi politik hari ini yang begitu kompleks, yang memang kalau saya cermati bahwa ini tuh sebenarnya bukan hanya ya kalau kita bicara misalnya hukum kausalitas, bahwa ini ya sebab akibat yang sebenarnya dimunculkan atau diciptakan oleh satu situasi yang ya mungkin kita tidak pernah terbayangkan sebelumnya kan, situasi seperti ini Mas. Oke, saya coba masuk dulu Mas. Saya coba masuk dari political business alliance itu. Saya menarik bahwa ada satu statement dari Mas Aris bahwa negara ini ya di 10 tahun pemerintahannya Jokowi itu political business alliance itu tumbuh subur dan difasilitasi oleh negara, dilegitimasi, diberikan jabatan. Nah, apakah fenomena political alliance, business alliance ini Mas, itu masih berlanjut di eranya sekarang? Dan kalau kita coba tarik ke belakang ya, misalnya kan kita di era Presiden SBY, di era Presidennya Megawati, kemudian juga Gus Dur, apakah ada perubahan yang signifikan Mas, sampai akhirnya mereka bertransformasi sebegitu kuat dan sebegitu hegemoniknya terhadap situasi politik kita hari ini? Oke, secara teoritis kalau kita bicara dari Weber Weber pada masa itu, bayangkan abad berapa, 1920 kan? Itu dia sudah mengatakan bahwa kalau terjadi hubungan antara politik dan kapitalisme, waktu itu dia menyebutnya kapitalisme, akan menjadi political capitalism. Maka dia akan mendistorsi demokrasi. Artinya PR itu sudah berabad-abad. Belum selesai, ada di dunia ini, di belahan manapun. Ya. Kemudian kawan kita Fediadis dan Dick Robinson itu juga menyebut sebagai political business alliance, yang sama sebenarnya dengan political capitalism, yang juga sama-sama mendistorsi demokrasi. Dalam bahasanya Fedi kan disebut sebagai predator. Ya, predatory class, gitu kan, lebih sarkastik ya. Dia predatory class. Nah, predatory class ini kalau dalam konteks tadi political dysbiosis tadi itu, ini karakternya persis seperti Bacteroides. Di situ. Nah, fungsi bakteri di dalam perut kalau dia seimbang antara probiotik, Firmicutes dan kemudian Bacteroides, maka dia akan menciptakan satu lapisan di dalam perut untuk melindungi perut, sehingga kita nggak sakit mah. Itu yang disebut dengan short chain triglyceride acid. Itu semacam minyak gitu yang melapisi dan mencegah terjadinya permeability dari bakteri-bakteri masuk ke dalam darah. Nah, kita ini kira-kira minyaknya itu, minyak politik di dalam perut ini sudah habis. Jadi nggak bisa melindungi lagi. Nggak bisa melindungi lagi, sudah habis gitu karena didominasi oleh tadi kekuatan political alliance atau political capitalism, makhluk political capitalism di satu sisi. Kemudian ada kalau di dalam ilmu kedokteran itu ada yang disebut bakteri yang oportunis. Nah, bakteri yang oportunis itu akan tumbuh besar kalau yang bakteri buruknya itu kuat di situ. Nah, ini yang 68%. Ini kira-kira yang penerima bantuan dan sebagainya. Artinya apa? Bantuan sosial dan bantuan itu sebenarnya memperburuk situasi politik Indonesia. Karena dia membuat bansos gitu ya, memperburuk. Dia racun ya. Kemudian ini memperbesar kelas ini. Sebagai kelas yang tergantung, kelas yang oportunistik, menunggu bantuan, yang mudah dimainkan oleh tadi yang saya sebut sebagai politik rasa atau politics of affect tadi.
Nah sementara yang kekuatan makhluk politik demokrasinya nggak tumbuh-tumbuh Ya. di situ. Nah kalau malu dalam perut itu kita sebut sebagai akkermansia. Nah akkermansianya itu hanya tersisa 3% begitu Oke. di situ. Ya. Nah jadi susah tumbuh dia. Nah ketika tersisa 3% kan hubungan dia nggak bisa membangun democratic governmentality. Oke. Karena nggak ada mentalitas itu. Iya. Mau disebut revolusi mental jadinya revolusinya kan. Benar. Di situ. Jadi nggak terjadi Oke. di situ. Berarti kerumitan, ya saya bilangnya, ya saya akhirnya berkesimpulan Mas. Di awal ini mungkin berkesimpulan bahwa kerumitan yang hari ini terjadi pada situasi politik kita, itu tuh tanpa kita sadari memang sengaja diciptakan Mas. Terdesain oleh suatu kepentingan politik yang sebenarnya berasal dari kepentingan pribadi, tetapi dia merasuki keseluruhan negara. Itu yang menjadi parah. Itu ya. Kemudian juga ketika dia merasuki dari keseluruhan negara para pelakunya ini gitu. Nah, dia kalau dalam bahasanya Fedi menjadi kelas predatory. Predator terhadap demokrasi, predator terhadap ekonomi, predator terhadap situasi sosial dan lain sebagainya di situ. Itu yang terjadi kan. Nah, di dalam situasi yang seperti ini dia pasti tidak akan terbangun ruang demokratis yang sehat di situ. Bisa jadi nanti segala sesuatunya kemudian dibangun berdasarkan tadi capturing the state. Sehingga keputusan-keputusan yang sebenarnya sifatnya koruptif itu menjadi seperti legal. Itu bahaya. Menjadi legal. Dan lazim ya Mas. Dan dianggap lazim, orang dianggap itu sudah gitu kan. Dan fenomena itu 10 tahun belakangan ya, mohon maaf di pemerintahannya Presiden Jokowi hal yang sangat lazim. Ya udahlah gitu. Ya sudahlah. Tidak muncul kritik, perguruan tinggi juga tidak bisa mengkritik. Kemudian kekuatan kritis karena cuma jumlahnya mungkin yang makhluk politik demokratis itu jumlahnya mungkin hanya sekitar 8%, 10%, nggak bisa mempengaruhi yang besar. Karena mereka dikanal oleh situasi. Itu. Jadi nggak tumbuh. Yang namanya democratic governmentality itu nggak tumbuh di situ. Menarik Mas. Nah, balik lagi Mas Aris, ngomongin soal kita nggak usah. Saya belum mau terlalu jauh ya kita bicara soalnya. Cuman saya mencoba merefleksikan bahwa fenomena yang hari ini terjadi kan gitu. Kalau kita lihat bahwa banyak para akademisi, para ilmuwan dan bahkan para pengamat politik yang mengatakan bahwa hari ini pengaruh Jokowi effect masih berlanjut. Padahal bagi sebagian orang mengatakan bahwa Jokowi effect itu hanya akan mempengaruhi ya ketika proses elektoral aja kan gitu, karena memang tidak bisa dipungkiri ada anaknya di situ. Namun seiring berjalannya waktu kok kita melihat bahwa kok tidak bisa lepas dari bayang-bayang Presiden Jokowi atau yang tadi disebutkan oleh Mas Aris bahwa political business alliance-nya Jokowi dulu itu justru malah menempel kembali. Masih kuat di tubuh yang baru kan gitu. Artinya ini ya kalau kita bicara tadi Mas Aris medisnya, ini udah inang baru nih Mas. Tapi kenapa political business alliance ini masih menempel? Dan ya saya mencoba merefleksikan apa karena ini memang pilihan jalan politik yang dipilih oleh Presiden Prabowo atau memang hegemoni dari Presiden Jokowi? Efek dari kebijakan capturing the state Jokowi yang kemudian dianggap lazim, dianggap itu yang culture-nya itu gitu kira-kira itu. Nah, itu yang kemudian ya, jadi politik rasa main di situ, capturing the state main di situ begitu, itu bekerja. Masih bekerja. Dan sebenarnya menjadi beban bagi Prabowo. Sebenarnya gitu. Di belakangnya ini background-nya tentu saja neoliberalisme. Di belakangnya gitu. Nah, kalau saya melihat Prabowo ini 100 hari ini belum memiliki kekuatan yang decisif untuk lepas dari efek Jokowi ini. Begitu. Mungkin bukan hanya semata-mata karena ada Gibran di situ, tetapi ada sesuatu yang lain
yang mungkin entah itu di dalam suatu perjanjian politik di antara mereka, saya kurang tahu persis tentang itu. Tetapi ini kita bertanya, kenapa kok lambat sekali keluar dari efek itu, gitu, seperti itu. Sebenarnya saya membayangkan pada waktu ketika Prabowo terpilih, saya membayangkan seperti yang terjadi di Chile, gitu, and neoliberalism, itu decisif, ambil keputusan dan kemudian berkembang. Itu nggak terjadi ini. Gitu. Padahal ketika kembali ke Prabowo, ketika berpasangan dengan Bu Mega dulu, Prabowo dengan Bu Mega kan punya program yang cantik, yang dia sebut sebagai ekonomi kerakyatan. Kenapa munculnya makan siang, makan bergizi gratis, yang triliunan gitu. Saya membayangkan kalau itu dibuat desain seperti dulu, gitu, ekonomi kerakyatan, kan lebih baik menciptakan lapangan kerja untuk orang tua anak-anak yang menerima MBG ini, begitu. Jadi saya katakan, saya meminjam istilahnya Mbak Julia Suryakusuma, dia pernah menyebut bahwa Indonesia itu selalu memiliki kecenderungan untuk mempraktekkan apa yang dia sebut sebagai state ibuism, ibuisme negara, gitu. Nah, ini Prabowo dengan Gibran ini mempraktekkan politik ibuisme negara, memberi makan anak-anak, seperti ibu memberi makan anak-anaknya. Kenapa Pak Prabowo yang dulu sudah punya ide tentang ekonomi kerakyatan, begitu, tidak diterapkan? Kan lebih baik memberi pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang tuanya, dan orang tuanya nanti yang akan memberi makanan bergizi kepada anaknya. Di situ itu akan jauh lebih hemat karena ada produksi, ada orang naik gizi, begitu. Dan itu juga tercerminkan dari komposisi pajak, gitu, ya. Sumber pajak yang non pajak ini, gitu kan, itu kan lebih rendah daripada sumber pajak yang pajak. Sekarang mungkin 10% di situ. Artinya apa? Industrialisasi nggak tumbuh. Betul. Berarti terjadi premature deindustrialization di situ. Nah, kalau terjadi itu kan nggak ada tax yang diambil dari sektor industri. Nah, mestinya kan culture of industry ini ditumbuhkan melalui apa? Melalui ekonomi kerakyatan yang dia sudah punya desain dulu. Nah, kenapa ini nggak ada? Ada apa di situ? Kalau ini tumbuh, dugaan saya ini bisa merubah strategi politics of effect-nya Jokowi. Begitu. Ini akan mengikis pelan-pelan strategi politik rasa yang dimainkan oleh Jokowi itu akan terkikis, gitu, sehingga orang tidak lagi tergantung pada bantuan-bantuan di situ. Artinya mengurangi ketergantungan itu ya, Mas. Nah, saya coba untuk ini, Mas, coba ke belakang, narik ke belakang bahwa banyak para pengamat mengatakan bahwa ya ini mungkin masih efek bulan madu, katakan. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi saya menyangkal hal itu, Mas, karena bagi saya yang membedakan antara Presiden Jokowi ketika awal dilantik dengan Presiden Prabowo ketika awal dilantik adalah soal legitimasi powernya, Mas. Saya melihat bahwa ada legitimasi kekuasaan yang berbeda antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo di awal pemerintahannya. Presiden Prabowo tuh punya legitimasi power yang saya bilang cukup komplit. Beliau ketua partai, mantan Menteri Pertahanan, kemudian juga ya pernah berkontestasi lama. Sementara di awal pemerintahannya Presiden Jokowi ya beliau hanya gubernur 2 tahun dan bukan ketua partai. Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini itu tidak menunjukkan bagaimana legitimasi kekuasaan dia itu berjalan dengan baik. Dia punya pasukan, punya kader di Senayan, kan seperti itu. Artinya mungkin akan lebih mudah untuk berkompromi lah terkait kebijakan-kebijakan. Tapi rasanya justru banyak kebijakan-kebijakan yang hari ini masih dalam situasi yang penuh dengan kehati-hatian. Yang tadi Mas Aris bilang soal makan bergizi gratis. Ini kan sebenarnya bukan
bukan satu hal yang mendasar kalau kita bicara soal keberlanjutan ya Mas. Katakan narasi Presiden Prabowo adalah keberlanjutan. Justru kan yang dalam bayangan kita adalah keberlanjutan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi misalnya ketika membangun infrastruktur, ketika membangun IKN. Justru itu tidak muncul hari ini. Apakah ini memang pilihan yang sulit bagi Presiden Prabowo untuk melepaskan diri dari itu, dari bayang-bayang Jokowi? Oke, kita bisa lihat masa lalu Pak Prabowo ya. Yeah. Di dalam konteks politik Indonesia itu ada masa lalu yang menurut saya tidak mengenakan beliau. Yeah. Pada fase reformasi itu, bagaimana kita tahu semua ya, ada persoalan-persoalan yang dia kemudian mengalami kesulitan di dalam kehidupan politik beliau. Betapapun beliau sudah menyatakan minta maaf pada masa itu, diakui secara kesatria di situ. Nah, tetapi kan kemudian penerimaan dan serangan ke beliau itu sangat tajam di situ. Ya, ini bukan hal yang mudah untuk lepas dari bayang-bayang lama itu, begitu. Kemudian ada seorang Jokowi yang dulu musuh politik. Ketika Pilpres sebelumnya 2014 itu kemudian dibawa masuk begitu. Dan kemudian diberi posisi sebagai Menteri Pertahanan. Marwah Pak Prabowo di dalam konteks politik sebelumnya itu kan terhapus semua dan kembali marwahnya. Marwah politiknya, kita bicara tentang marwah politik secara cultural di situ ya. Itu yang menurut saya ketahanan dan daya banting Pak Prabowo memang luar biasa. Jatuh bangun dia tetap bangun gitu, apapun situasinya. Nah, marwah beliau balik sebenarnya ketika jadi Menhan, begitu. Ya. Kita bisa melihat di beberapa tempat bagaimana Pak Prabowo itu beberapa kali menangis ketika mengunjungi tempat-tempat militer tempat dia dulu berkarir gitu kan. Dia pasti akan menangis di situ. Dia dalam beberapa hal ada sisi melankoliknya. Nah, artinya apa? Ini ada situasi yang secara psikopolitics gitu. Ada beban yang pernah menyakiti dia, begitu. Tetapi kemudian tersembuhkan sakit itu. Dan siapa yang menyembuhkan? Jokowi. Di situ. Jadi ada rasa balas budi dan ya rasa hormat. Itu yang lebih penting bagi Prabowo begitu. Kemudian ditambah lagi memperoleh bintang keempat, bintang kehormatan sebagai jenderal full, jenderal penuh, begitu. Yang mana itu susah sekali untuk orang militer biasa, tapi dia dapatkan. Jadi itu marwah politik Pak Prabowo kemudian berada pada posisi yang sangat prima. Tetapi dari mana datangnya? Nah, Pak Prabowo ini kan bukan tipe pengkhianat. Ya, dia orang yang betul-betul tahu terima kasih di situ. Nah, ini menjadi semacam beban politik Pak Prabowo itu sendiri. Mau keras terhadap efek yang dia hadapi, yang menjadi beban, itu juga tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Nah, ini memang kemudian perlu Pak Prabowo menurut saya untuk merumuskan kembali ide dia dulu tentang ekonomi kerakyatan sebagai basis baru dia di situ. Ya, kalau boleh pinjam ide Chile gitu untuk end of neoliberalism, apa desain yang diperlukan Indonesia? Nah, dia akan menjadi Prabowo baru yang keluar dari Jokowi. Ini menjadi sesuatu yang penting. Bayang-bayang Jokowi itu putus dan dia memperoleh marwah original dia, gitu. Ada 2 poin lagi Mas yang pengen saya tanyakan karena ngomongin soal sejarah dan juga hari ini ya. Tadi Mas Aris bilang bahwa harus memutus bayang-bayang Jokowi dengan situasi yang hari ini ya cukup pelik, artinya kalau saya bilang Pak Prabowo akan tapi hari-hari ini sulit memutuskan kebijakan politik. Itu yang benar-benar lahir dari hati nurani dan pikirannya Presiden Prabowo. Contoh misalnya, ketika ngomongin soal penindakan kasus korupsi, ada situasi yang
bisa saya katakan inkonsistensi dari seorang Presiden Prabowo, yang mana dia awalnya akan mengejar koruptor sampai kemanapun, kemudian tidak berselang lama statementnya bicara soal ya kalau koruptor bisa mengembalikan ya kita ampuni. Kemudian bicara soal PPN 12%, di awal bilang bahwa akan patuh pada konstitusi. PPN 12% itu sudah diamanahkan oleh undang-undang. Terus beliau mengatakan akan menunda PPN 12%. Kemudian kasus berikutnya adalah pagar laut. Baru ditambah lagi kasus LPG 3 kg. Nah artinya ini kan saya melihat bahwa ini tuh bukan seorang presiden, bukan keputusan yang lahir dari legitimasi pribadi beliau sebagai seorang presiden, tapi memang ya mungkin itu tadi ada pengaruh-pengaruh yang tadi Mas Aris bilang, ada a political business alliance yang mencoba mengganggu dia. Lalu apa Mas? Ini mumpung masih Februari Mas, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk ya paling tidak setahun inilah? Kalau menurut saya dia lebih baik mencoba kembali apa yang dulu pernah dia desain sebagai ekonomi kerakyatan. Oke. Sebenarnya itu akan menjadi pijakan baru bagi dia yang original dia, begitu. Saya ingat betul dulu Mbak Bianti, adik kalau nggak salah adik Prabowo, ketemu di Singapura. Dia ceritakan bagaimana ide tentang ekonomi kerakyatan dari Pak Prabowo. Ini menurut saya bagus sekali idenya di situ. Nah, kenapa ide ini hilang? Begitu. Nah, ini di ide ini kembangkan, itu akan menjadi pijakan baru gitu, yang kemudian melangkah selepas 100 hari ini. Iya. Di situ. Lepas dari semua dulu itu. Ekonomi kerakyatan itu penting menurut saya untuk melepas efek dari the politics of effect-nya Jokowi terhadap kelompok-kelompok yang kemudian menjadi 58% itu. Iya. Di situ. Nah, kalau itu kemudian dikurangi, ini tugas atau PR Pak Prabowo adalah mengembalikan keseimbangan mikrobiota makhluk politik di dalam perut Indonesia ini. Iya, artinya tidak ada dominasi misalnya political business alliance, tapi political business alliance, political demokratis itu semua harus berada di dalam komposisi equilibrium yang strategik. Iya. Nah, itu yang belum dirumuskan. Jadi ini perlu langkah yang saya sebut sebagai strategic equilibrium di dalam konteks hubungan politik dan culture di makhluk-makhluk politik yang ada di dalam perut politik kita. Iya, betul. Nah, saya sekarang masuk ke yang tidak kalah penting sebenarnya Mas. Mas Aris selalu bilang ekonomi kerakyatan. Kalau kita bicara ekonomi kerakyatan kan pasti ada variabel yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ide itu muncul ketika Pak Prabowo 2009 berpasangan dengan Bu Megawati Soekarno Putri di 2009. Nah, artinya ketika Mas Aris menyampaikan bahwa gimana Pak Prabowo bisa menghadirkan kembali ide itu. Sementara yang paling ditunggu oleh mungkin bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian kelompok yang hari ini menghamba pada Mulyono atau Presiden Jokowi, itu adalah satu hal yang paling dihindari kan gitu. Bagaimana pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini sebenarnya menjadi, kalau saya lihat ya Mas, sebagai salah satu titik balik bagaimana kita bisa melihat situasi politik akan berubah kan gitu. Bagaimana Mas Aris melihat apakah possibility atau kemungkinan yang hari ini ditunggu itu bisa terjadi atau enggak Mas? Oke. Kalau kita lihat secara politik, anggota parlemen pusat paling dominan siapa? PDIP Perjuangan. Dulu ketika ekonomi kerakyatan berkoalisi dengan PDIP Perjuangan kan, artinya ada potensi dukungan secara politik melalui parlemen untuk menggolkan ide ekonomi kerakyatan. Ada potensi itu secara politik. Sekarang tinggal pendekatan kultural dengan Ibu Mega. Kan pernah ada perjanjian batu tulis di situ. Dan itu basisnya sangat kultural. Kenapa saya sebut sebagai kultural? Perjanjian batu tulis itu di belakangnya adalah spirit Soekarno, ruh Soekarno. Ini ada Ibu Mega gitu.
perempuan terkuat di dunia bisa saya hari katakan. ini ya. Perempuan terkuat di dunia gitu. Bayangkan nih dunia loh ini. Nggak ada yang seumur dia kemudian dengan kekuatan seperti itu. Iya. Nah, artinya apa? Itu yang saya katakan. Prabowo perlu mengambil keputusan yang decisif, membangun keseimbangan yang strategik bersama PDIP dengan beberapa koalisi-koalisi partai yang sudah mendukung dia. Mengurangi apa? Mengurangi tadi political dysbiosis yang terjadi di dalam perut politik kita. Iya. Di situ. Karena kalau kita lihat ya Mas, artinya kalau kita bicara soal sejarah politik bangsa ini, karena memang tidak ada seorang presiden pun sampai dengan ya Presiden Jokowi itu yang masih mencoba, ya kalau dibilang istilahnya cawe-cawe, iya kan gitu. Sampai dengan Presiden Jokowi, ketika transisi antara Presiden SBY dengan Presiden Jokowi, artinya Presiden SBY secara negarawan itu menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Presiden Jokowi untuk menjalankan mandat rakyat. Begitu juga Presiden Megawati ke Presiden SBY. Bayangkan kalau bicara sakit hati mungkin ya Mas, kita bicara sejarah politik, ya mungkin ada rasa sakit hati Bu Mega dengan Pak SBY, cuman secara legowo Bu Mega memberikan keleluasan bagi Pak SBY untuk menjalankan pemerintahan. Namun hari ini rasanya hal itu yang tidak diterima oleh Presiden Prabowo mungkin. Atau memang jangan-jangan Presiden Prabowo menikmati itu Mas? Menurut Mas Aris gimana? Menikmati sisi cawe-cawe itu gitu. Menikmati ya ada pengaruh Jokowi lah gitu di pemerintahan ini. Beliau menikmati pengaruh itu. Saya kira enggak ya. Malah justru menjadi beban bagi dia. Oke. Untuk mengambil keputusan di situ. Jadi ya memang ada cawe-cawe, tapi di dunia politik dimanapun cawe-cawe itu biasa. Obama pun juga pernah cawe-cawe dengan Hillary kan. Nah, jadi politik cawe-cawe itu menurut saya sesuatu yang kecil. Secara kultural itu selalu muncul. Artinya secara antropologis pendekatan itu biasa. Untuk politik mungkin itu dianggap tidak etis dan sebagainya. Tetapi secara antropologi itu hal yang biasa. Nah, jadi karena secara kultural Pak Prabowo, Jokowi, Mega berada di dalam ruang yang seperti itu hal yang biasa. Di situ. Nah, yang penting adalah Pak Prabowo ini membangun hubungan baru gitu, yang saya kira sudah mulai dilakukan dengan kekuatan Mega. Di situ. Seperti itu. Ya, karena bagaimanapun ya kalau kita bicara soal Presiden Prabowo yang selalu bilang dia bangsa ini harus dibangun secara bersama-sama, tidak ada perpecahan. Artinya ya mau tidak mau berkomunikasi. Ya meskipun sekarang udah berkomunikasi via pengantar pesan. Kalau istilahnya gitu kan. Artinya ketika Bu Mega ingin berbicara dengan Presiden Prabowo kan ada pesannya. Misalnya kayak kemarin dikasih minyak urut, kemudian juga dikasih bunga anggrek kan gitu. Artinya memang dulu nasi goreng. Artinya ada message yang disampaikan meskipun menggunakan pihak kedua kan gitu. Nah, menurut Mas Aris ketika pertemuan misalnya kalau saya sih meyakini akan terjadi kan gitu. Pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Presiden Prabowo ini semakin menegaskan, Mas Aris melihat apakah ini akan semakin menegaskan bahwa Presiden Prabowo ya ingin mengatakan cukup kepada Presiden Jokowi untuk pemerintahannya? Menurut saya Prabowo sudah bertemu dengan Bu Mega. Saya yakin. Yang tidak terliput oleh siapapun ya. Sudah berjumpa, sudah berbincang. Secara political culture artinya apa? Prabowo menemukan titik terang dari proses politics gitu ya. Di mana kemudian dia bisa membangun kembali hubungan dengan Ibu Mega yang sebenarnya juga tidak ada masalah bagi beliau berdua begitu kan. Nah, jadi ini terjadi.
Nah, kemudian tentu saja Prabowo juga perlu membangun hubungan yang sifatnya politik dengan ya Golkar, kemudian dengan Nasdem dan kekuatan-kekuatan lain gitu. Dan kemudian kalaupun Prabowo ada kelompok politik yang kemudian berposisi menentang atau oposisi yang sebenarnya dia juga tidak menyukai, kan ada dua langkah kan, ada yang politik dan ada yang politikal. Nah, pilihan dia kan maunya politik. Sebenarnya melakukan pendekatan yang sifatnya politik, bukan antagonistik, tapi agonistik kan, dia pendekatannya itu. Dia pinginnya merangkul dan sebagainya. Kalau memang dia nyaman dengan cara itu, nah itu yang perlu dilakukan menurut saya. Seperti apa gitu. Kalau dia tidak nyaman dengan segala sesuatu langkah politik yang sifatnya agonistik, yang politikal begitu, dan dia tidak terlalu nyaman, dia agonistik, ya sudah, lakukan saja agonistik. Nah ini perlu firm. Dia perlu penegasan sebagai seorang presiden. Iya, di tangan dia, kekuasaan itu di tangan dia gitu. Bukan di tangan wakilnya, bukan di tangan siapapun. Wakil disingkirkan boleh-boleh saja. Tapi dia harus firm. Memilih siapa yang mau saya dekati secara agonistik. Kalau agonistik itu kan kita menghilangkan ego kita, memberikan ruang untuk ego lain, ketemu dan sebagainya. Nah ini muncul tidak? Nah, menurut saya dengan Bu Mega ini menurut saya sudah terjadi. Udah terjalin tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kira-kira. Menarik Mas. Terakhir dari saya. Menurut Mas Aris ini forecasting ya Mas, artinya pembacaan Mas Aris dalam kacamata antropologi politik. Kira-kira ya setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan lah. Karena udah ketika masuk tahun keempat itu kan very political ya. Karena sudah mendekati elektoral. 3 tahun ke depan bagaimana Mas Aris melihat forecasting politik kita hari ini dalam kacamata antropologi politik? Antropologi meramal. Dugaan saya adalah bulan 9 itu September ya. Mungkin Agustus, September atau Juli ya September kira-kira mungkin ada ketegangan. Ada situasi yang lebih tegang. Kita sekarang merasakan ketegangan Tapi pada bulan Juli sampai September nanti akan ada ketegangan yang lebih, yang bisa jadi itu adalah merupakan efek dari strategi politik Prabowo dengan membangun cara itu tadi, agonistik itu ya Mas. Approach di situ. Mungkin akan ada ketegangan di situ. Nah, ini nanti solusinya kalau ada ketegangan, mau tidak mau Prabowo harus mengambil langkah politik yang antagonistik. Di situ. Iya. Mau tidak mau. Ini demokrasi, bisa pakai agonistik, bisa pakai antagonistik di situ. Nah, jadi dia perlu melakukan radikalisasi demokrasi di situ. Mau tidak mau, walaupun dia tidak suka, dia maunya saya rangkul segini. Tapi kalau memang itu situasinya harus dilakukan, dia harus mengambil keputusan yang decisif, melakukan proses radikalisasi demokrasi. Di situ. Kalau dia melewati ini fase ketegangan ini, selamat. Artinya kalau dalam istilah medis masa krisisnya udah lewat ya Mas? Lewat. Dia selamat kalau bisa memainkan 2 strategi tadi. Kita tunggu aja nanti dia mainnya seperti apa. Kalau sekarang kan dia saya maunya baik sama sini, baik sama sini, agonistik ya. Dia tidak mau berantagonistik dengan sana. Nggak apa-apa gitu. Itu normal dalam kehidupan politik gitu, tapi pasti nanti akan ada momentum di mana ketegangan, mau tidak mau dia harus mengambil posisi yang antagonistik. Ambil keputusan radikalisasi demokrasi, dia selamat 5 tahun. Menarik. Terima kasih Mas Aris, ini rasanya kurang panjang ngobrol dengan Mas Aris. Mungkin di lain kesempatan Mas Aris kita bisa ngobrol lagi lebih. Ya, saya sih berharap kita bisa lebih dalam ya Mas, lebih deep, dan mungkin ke depan mungkin Mas Aris bisa kita undang kembali. Dengan senang hati kita mengundang Mas Aris ke sini. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mas Aris untuk diskusi hari ini, podcast hari ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Salam.